Ini baru masuk ke materi teknis. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi sudah firm punya anggota tim yang solid dan siap untuk berjalan, yuk kita mulai uji. Ya, ini pengujian bisnis. Ya, pengujian bisnis. Oke. Ini tadi saya ingatkan kembali, ya. Kita akan masuk ke sini. Jangan salah, proses discovery ini itu sebuah perjalanan yang tidak pendek, ya, tidak pendek. Untuk memastikan bahwa apakah startup teman-teman ini benar-benar problem solution fit, PSF, dibutuhkan beneran oleh market. Ya, sekarang kita akan masuk. Ya, ini dia. Tadi kan teman-teman sudah lihat ini, ya. Ini bisnis canvas. Risikonya dibagi menjadi 3, gitu kan? Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ini, gitu ya. Visible, desirable, dan viable. Nah, di sini nanti teman-teman harus memastikan, ya, bisnis desain teman-teman itu diuji, dieksplor. Ini yang kadang-kadang suka menjadi pertanyaan, ya. Ini namanya market risk. Ya, market risk itu dari 2, VPC-nya dan BMC, tapi di sisi sebelah sini. Nah, ini yang teman-teman selalu yakini kan rata-rata. Ya, jadi produk kita pasti akan menyelesaikan, ingat, high value customer job. Customer job yang paling prioritas dan customer job yang paling dibutuhkan. Ya, we believe that, we believe that, we believe that, gitu kan? We believe, ini semua we believe. Gitu. Ya. Termasuk di sini canvas customer-nya. We believe kita sudah mentarget customer yang benar. Tapi kita akan mulai menguji. Apakah customer kita sudah. Terus kemudian yang kedua, infrastruktur risk. Yang tadi saya bilang, makanya di sebelah kiri sini adalah risiko infrastruktur. Contoh misalnya, ya, we believe that kita bisa melakukan seluruh aktivitasnya, ya, dengan kualitas level tertentu. Nah, jadi jangan cuma asal selesai. Jangan cuma asal, kalau di sini sebelah kiri sini ada key resources, misalnya, jangan cuma kita beli barang yang murah, tapi kita harus pertimbangkan barang itu bisa berapa lama masa pakai, dan barang itu kualitasnya seberapa bagus bisa meningkatkan. Itu mulai sampai ke situ. Nah, terus yang di sini itu financial risk. Ini juga sulit ini paling sulit. Bisa nggak, contoh ya, kita bisa dapat customer yang mau membayar di harga tertentu. Angkanya ini harus muncul, teman-teman. Nanti dalam proses eksperimen. Nggak cuma revenue stream. Ya, cost structure itu juga bisa manage cost-nya under control. Sehingga menghasilkan profit. Ini yang akan kita uji. Ya, ini basic step. Nah, kalau sudah ketemu yang ini nih, terakhir nih, viable, ini ada minus, ada plus, baru kemudian nanti bisa tentukan, decide. Ya, continue, pivot, or kill. Ya, CPK. Ya, kalau nggak ketemu, capek deh. Ya. Setelah ini tuh baru teman-teman bisa nanti tentukan. Ya, continue kah, pivot kah, or kill. Nah, sekarang kita coba masuk. Iya. Ini langkah pertama. Ya, saya nggak yakin apakah teman-teman benar-benar sudah pernah menguji, ya, menguji setiap VPC yang teman-teman hasilkan, VPC dan BMC. Pernah nggak? Pernah nggak?
Belum ya? Harusnya di sini kan ini VPC BMC ya. Ini menghasilkan beberapa key point. Ini contoh nih ya. Ini key point 1, ini key point 2. Ini key point 1, ini key point 2. Ini key point 1, 2 dari masing-masing item ini, gitu kan? Kan sudah ada nih. Ya. Ini juga sudah ada nih. Ini key point 1, key point 2, gitu. Pernahkah ini kemudian disampaikan dalam sebuah market research ke customer? Jangan salah loh. Startup sebesar Gojek sekalipun, saya ingat banget, sebelum dia melahirkan yang namanya apa ya, saya lupa, Go Invest apa ya, yang produk layanan fintech barunya dia itu melakukan market research untuk menguji hipotesa ini. Dia kirimkan ke setiap user Gojek survei ini, terus kemudian saya ngisi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sama seperti pertanyaan-pertanyaan perencanaan finansial, financial planner, persis. Karena dia pengen tahu apa yang saya butuhkan dari aplikasi financial planner yang ada di Gojek. Sebesar Gojek saja melakukan validasi hipotesa. Dikirimkan langsung ke aplikasinya para customer di inbox. Saya ingat banget. Nah, teman-teman yang bisnisnya masih mungkin size-nya di bawah 1 miliar, apakah kemarin sudah pernah nyoba melakukan ini? Tanya langsung. Ya. Ini caranya saya kasih. Ya, teman-teman bisa pakai sticky notes gitu ya. Ini yang teman-teman bisa lakukan. Poinnya adalah kalau teman-teman sudah dapat ini, ya, dapat hipotesanya. Karena hipotesa ini digunakan apa? Untuk diuji. Nanti kita akan ambil satu saja, teman-teman. Banyak-banyak. Ya, satu yang paling prioritas. Ya. Terus kemudian, nih, every hypothesis should be single sticky notes. Ya. Lalu kemudian kita uji. Oke, itu langkah pertama. Ya, nanti jadi PR. Ya. Kan yang tahu VPC dan BMC adalah teman-teman. Nah, kemudian langkah kedua adalah prioritize. Teman-teman bikin map kayak gini, teman-teman. Ya. Tadi dari kumpulan hipotesa tadi itu, kumpulan hipotesa, teman-teman tentukan. Ya, ini dia saya bilang pentingnya behavior istilahnya itu behavior seluruh anggota tim yang berbasis data. Ini dia nih. Ada evidence atau tidak? Tidak cuma penting atau tidak, tapi ada bukti atau tidak. Nanti pada saat teman-teman menguji VPC dan BMC, itu harus dilempar ke customer semuanya. Feedback yang didapat dari customer itu akan menjadi evidence. Contoh simpel. Teman-teman mau mengeluarkan harga produk satu. Ya, ini simpel aja. Teman-teman di pertanyaan kuesioner dikasih harga 1,5 juta. Dikasih harga 750.000. Ini HPP teman-teman. Lempar ke customer, ya, lempar ke customer milih yang mana, jangan diarahkan. Kalau ternyata customer milih yang ini, ternyata hipotesa teman-teman yang kalau harganya adalah segini, di sini misalnya 70% orang milih harga segini, 30% milih harga segini, terhadap pricing misalnya, kan revenue stream nih. Berarti teman-teman hipotesa selama ini salah. Teman-teman di pasar. Nah, proses mendapatkan 30%, 70% ini yang namanya evidence. Ya. Kalau petanya seperti ini, kira-kira posisinya ada di mana, teman-teman? Posisinya ada di sini. Ternyata barang teman-teman dianggap oleh customer itu masih unimportant. Karena teman-teman pengennya segini kan, tapi customer hanya mau bayar segini. Kalau misalnya teman-teman HPP-nya segini, oke, mungkin dia akan naik di sini. Gitu. Atau ternyata di sini 70%, 30%. Nah, berarti naik di sini. Gitu.
Lakukan ini ke semua hipotesa paling prioritas dari teman-teman yang tadi di sebelah kiri. Di halaman sebelumnya. Ya. Ini adalah proses mengenerate data, mengenerate evidence. Caranya gimana? Kalau sekarang pandemi, Pak, gampang. Pakai Google Form, sebar kayak layaknya teman-teman melakukan skripsi dengan kuesioner, atau kayak Mas Putra mau ngirim kuesioner gitu kan, sebar pakai Google Form. Itu cara paling gampang untuk menghasilkan evidence dalam waktu cepat. Teman-teman seminggu mungkin bisa dapat sampai 500 responden, atau bahkan kalau misalnya produknya bagus bisa seminggu 1000 responden. Itu evidence. Nah, setelah nanti teman-teman dapat peta ini map-nya ya. Ini map-nya. Maka kemudian yang teman-teman lakukan adalah ini. Membuat risiko. Hipotesa risikonya itu tadi. Nih, lempar sini. Stop. Stop. Gitu. Oke. Bahwa ternyata ini kan adalah, masih ingat nggak yang warna ini? Ini nih yang ini. Atau yang ini. Ini desirability. Kalau yang ini, masih ingat? Ini yang sebelah sini. Feasibility. Yang ini adalah viability. Nah, nanti dari sini teman-teman bisa lihat. Yang mana yang mau teman-teman lihat? Kan ini udah ada petanya nih. Yang mau teman-teman prioritaskan, pilih yang mana? Mau dipilih. Kira-kira. Harusnya kan teman-teman mengambil yang kelompok penting dan sudah teruji. Berarti adanya di sini. Fokus di situ. Atau ya, ini kalau mau untuk aspek bisnis. Tapi kalau untuk mau mengurangi risiko dan memastikan semua noise, gangguan persepsi dihilangkan, yang diambil yang mana? Yang diambil yang no evidence dan unimportant. Yang ini segera buang ya, dalam proses pengujian ya. Yang ini segera pastikan buang. Nah, yang ini diambil. Itu. Jadi jangan mudah tergoda oleh yang ada di sini. Tinggalkan saja. Nah, caranya gimana? Biasanya kalau kita secara orang-orang marketing secara umum tuh bikin test card. Tapi karena sekarang kita PPKM digital, test card itu bisa diganti dengan Google Form sebenarnya. Bisa diganti dengan Google Form. Nah, di Google Form itu paling tidak, teman-teman, nanti survei yang dilempar, itu strukturnya begini, teman-teman. Ini, minimal. Jadi, nanti di Google Form yang teman-teman lempar ke pelanggan, atau ke calon konsumen, atau siapapun itu teman-teman menyampaikan hipotesanya. Yang prioritas ya, ini kan di langkah tadi sudah dipilih ya prioritas. Tuliskan di sini, ya nanti dengan bahasa teman-teman, menurut kami gini gitu kan. Terus kemudian disinilah langkah pengujiannya. Yang daftar pertanyaan mau disampaikan ke konsumen untuk dieksperimen. Kita akan memverifikasi ya bahwa kita akan melakukan A, B, C, D. Jangan lupa teman-teman pakai matriks, pakai data, pakai kuantitatif. Nah, di sini pentingnya. Ketika proses pengujian,
Jangan semuanya kualitatif. Kualitatif itu biasnya besar banget. Biasnya besar. Tapi pakai bahasa yang sama untuk semua orang, yaitu bahasa angka, kuantitatif. Jadi pakai matriks, pakai angka-angka. Ya, nanti masukkan di sini dalam pertanyaan teman-teman. Kayak tadi misalnya saya kasih contoh kan, harga produk saya segini, menurut teman-teman harus uji pakai angka yang tadi 1.750 atau 150 atau 1.500. Itu pakai matriks. Nanti bisa kelihatan. Baru pakai kriteria, masukkan. Itu. Nah, ini menjadi skill wajib pada saat melakukan survei atau discovery experiment. Sama kayak teman-teman kalau lagi ngerjakan TA, itu kan pasti ngirim. Nah, ini skill wajib. Kita selalu, padahal kita nggak ngerti. Butuh. Suaranya butut itu. Oke, baik. Ya. Nah, terus ya. Ini contohnya. Pastikan teman-teman membuat namanya multiple eksperimen pada satu hipotesis. Jangan percaya pada satu perspektif. Ini contoh di sini ya. Ini contoh. Ini lakukan customer interview. Tapi teman-teman harus melakukan untuk hipotesis yang sama diuji dengan cara apa? Search Trend Analysis. Ini mau carinya di mana? Gampang, buka aja Google Trend. Google Trend. Kalau ini adalah kirim kuesioner, kirim survei ke customer, kan customer interview ya. Karena ini PPKM berarti kan daring ya, melalui survei, ya, survei online. Yang ini pakai Google Trend, itemnya sama loh ya, hipotesanya masih sama ini. Ini hipotesa masih sama. Dan yang terakhir, ini yang paling berat teman-teman. Lakukan consearch. Consearch. Itu artinya terjun langsung secara real time untuk melakukan proses pengujian hipotesa. Ini paling berat. Ya, makanya ini paling gampang, customer survey, bisa dengan online, bisa Google Form, bisa dengan cara apapun. Kedua, ya, kalau ini sumber langsung dari voice of customer, kalau ini dari data riset. Ya, Google Trend itu paling gampang, gratisan lagi. Ya. Kecuali kalau teman-teman mau menggunakan fasilitas survei berbayar seperti dari Nielsen, ya siapa tahu punya uangnya gitu, maksudnya untuk beli data dari situ, silakan. Terus terakhir adalah consearch. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih, ini we believe that hipotesanya sama semua. Tapi nanti ternyata ke sini, masuk ke parameter. Nah, ini parameternya udah beda. Oke. Nah, ini baru basic step kedua, namanya eksperimen. Ya. Terus kemudian, semua data yang masuk, nanti ya, semua data yang masuk, itu akan membentuk yang namanya evidence. Yang tadi saya bilang, akan membentuk namanya evidence. Ya, pastikan teman-teman ya memilih yang strong evidence, mengukur evidence-nya. Contoh gini, ya, ini yang weak ya misalnya. Ketika teman-teman ketemu customer, ya, kemudian dia memberikan respon, oke, saya pikir jawabannya gitu kan, saya rasa, saya percaya, saya suka. Itu opini. Evidence-nya lemah banget. Tapi ketika ya, customer yang diinterview, dia bilang, minggu lalu saya melakukan ini. Minggu lalu saya beli barang harga segini. Atau kemarin saya melakukan ini. Itu fakta. Yang opini, buang. Buang. Ya. Yang fakta, ambil. Gitu. Terus kemudian, what people say. Misalnya dari interview. Ya. Dari interview. Kalau hanya what people say,
lebih baik buang. Tapi pastikan what people do. Dia melakukan atau tidak. Contoh paling gampang gini. Kalau teman-teman pakai Google Trend, teman-teman kan bisa melihat nih. Ya. Ada berapa pencarian keyword. Ya. Pencarian keyword itu sifatnya adalah mereka mulai mencari tahu. Artinya customer sudah mulai do. Ya. Makanya yang search trend analysis itu lebih real. Kenapa? Karena level activity customer-nya lebih tinggi. Dia sudah do, lakukan pencarian. Nggak cuma say. Do, ambil. Terus kemudian, kalau ternyata teman-teman sudah bikin prototype atau produk. Ya, prototype atau produk. Terus kemudian teman-teman coba perkenalkan ke customer. Kasih lihat. Ya, minta feedback-nya. Kira-kira mereka tahu apa tidak? Kalau ternyata mereka tidak banyak tahu dan tidak banyak tertarik, bye. Pastikan produk teman-teman yang teman-teman siapkan, ya, itu tuh produk yang juga sudah ada di bayangan customer dengan real world setting. Jadi mendekati future behavior. Nah, itu dia. Jadi kalau Einstein itu punya namanya aha moment. Kan? Nah, ini. Jadi ketika ini, oh ya saya butuh ini. Oh, bener gitu. Tapi kalau masih mikir-mikir gitu, nggak usah. Nah, kemudian investment. Nah, ini proses membangun evidence. Nah, kalau teman-teman sudah kumpulkan yang stronger, baru teman-teman yakin. Untuk menuju ke keputusan CPKO. Kan? Nah, sekarang berikutnya adalah ini. Teman-teman akan menghasilkan. Ini contohnya. Ya, contoh nih. S1 dengan customer interview, satu search trend analysis, search. Nanti teman-teman harus mengukur kan evidence-nya. Ini tadi evidence strength-nya nih. Jadi kalau customer interview itu evidence strength-nya itu cuma bintang 1, teman-teman. Evidence strength-nya itu cuma bintang 1. Kalau teman-teman lakukan search trend analysis berbasis data, apalagi datanya misalnya disediakan oleh provider data global, misalnya kayak Google, atau provider data yang spesifik banget untuk research tertentu, misalnya Nielsen, maka evidence strength-nya bintang 3, teman-teman. Karena kalau di sini ya, teman-teman mungkin hanya bisa 50 responden misalnya. Tapi di sini teman-teman bisa pakai 1000 responden. Jadi data itu didukung oleh 1000 responden. Bahkan bisa sampai 1 juta responden misalnya. Nah, evidence strength-nya lebih tinggi. Itu. Saya contoh di sini nih. Ini bahkan data itu dikonfirmasi atau ini sampai 10.000 atau 15.000 responden. Berarti kan lebih strength evidence-nya. Dibandingkan hanya interview, saya nggak yakin teman-teman bisa nggak menginterview 1000 orang. Gitu kan? Ruang dan waktu. Ruang teman-teman bisa menjangkau, waktu butuh berapa lama. Nah, maka harus ditingkatkan pakai ini, evidence strength-nya. Nah, baru kemudian masuk ke concierge. Jadi data-data yang spesifik banget. Ya, data-data real yang dibutuhkan spesifik. Nah, evidence strength-nya bintang 5. Jadi di sini teman-teman mulai ya, ada 3 jenis eksperimen dasar. Ya, 3 jenis eksperimen dasar. Ya, ini yang paling sering, customer interview. Kedua adalah search trend analysis, yang ketiga adalah concierge. Dan ternyata 3 ini punya evidence strength yang berbeda. Nah, dari sini teman-teman kemudian bisa dapat insight. Pastikan dapat insight, dapat kesimpulan. Itu yang paling penting. Ya, menyimpulkan. Ya, menyimpulkan. Karena kalau udah dapat insight, nanti teman-teman bisa menentukan yakin apa enggak, confidence level. Ini mappingnya kayak gini teman-teman. Ini simple nih, ini mappingnya. Ya. Yang pertama, ini jenisnya. Ini jenis.
Ya, jenis eksperimennya. Oke. Jenis eksperimen ini aja menghasilkan evidence yang berbeda strength-nya. Nah, ini baru pakai 3 loh ya. Baru pakai 3 evidence, tiga metode. Simple. Terus kemudian, ini penting. Tahap berikut nih, nomor 2. Adalah scope data. Scope data. Contoh misalnya, ya kalau teman-teman interview hanya 10 orang, itu sama sekali weak banget. Lemah banget. Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menginterview 500 orang, ya memungkinkan atau tidak? Kalau nggak memungkinkan, ganti tools. Supaya bisa menjangkau 500 orang. Discovery survey atau search trend analysis. Teman-teman dapat 500, 1000 misalnya. Tapi itu masih lemah, teman-teman. Masih lemah. Ya. Karena datanya sudah jadi, ya, datanya sudah jadi, dan teman-teman hanya ambil. Nah, tapi kalau teman-teman pakai yang Consearch misalnya, oke, dapatnya 250, lebih sedikit kan? Tapi result evidence-nya lebih strong. Nanti confidence-nya teman-teman bisa lihat. Bisa tentukan nih ya, not confident sama sekali, ya so-so lah gitu kan. Atau oke lah gitu, atau yes banget. Ini yang harus ditentukan oleh seluruh anggota tim. Ya, karena siapa tahu, kenapa ini ada contoh 3? Kenapa contoh 3? Karena ini, makanya tadi saya bilang di awal, kenapa tim harus solid? Minimal satu anggota tim melakukan satu project eksperimen. Ya, customer interview, saya yakin hacker tidak mampu. Karena tidak biasa, misalnya human engagement. Ini hustler harus turun tangan. Hustler harus turun tangan. Ya. Terus kemudian kalau discovery survey, itu dengan search trend analysis, dengan tools-tools teknologi, misalnya kayak Google Trend dan lain sebagainya, ini hacker harus turun tangan. Hackernya harus turun tangan. Mock sales, ya, namanya mock sales, mock up, berarti kan dia harus bikin prototype dulu, untuk kemudian datangi customer-nya, dan kemudian dapat feedback-nya, concern tadi itu. Maka di sini hipster harus turun tangan. Hipster harus turun tangan. Itulah kenapa pentingnya sebelum teman-teman melakukan pengujian, timnya solid. Karena akan sangat bergantung dari 3 peran ini. Ya. Nah, akan lebih bagus kalau misalnya nih ya, customer interview, hustler yang pegang project leader-nya, ini bisa didapatkan misalnya 500. Gitu. Customer interview. Terus kemudian discovery survey misalnya 1.500. Meskipun ya mock sales mungkin cukup hanya 250. Sehingga evidence-nya bisa strong, dan strong. Makanya tadi di awal saya sampaikan, tim behavior berbasis data itu penting. Seluruh anggota tim. Karena nanti akan memainkan peran vital di sini. Masing-masingnya. Baru kalau sudah ketemu ini SSS gitu ya, teman-teman bisa tentukan confidence nggak dengan hipotesa ini. Ini baru satu hipotesa, teman-teman. Baru satu hipotesa. Ya. Kalau teman-teman punya produk lebih satu, ya berat lebih dari satu, maka harus diuji juga berkali-kali. Ya, sesuai dengan jumlah produknya. Nah, ini baru. Ini yang terakhir saya bilang. Kapan teman-teman akan menentukan kill, pivot, and continue atau preserve? Ya, ini continue atau preserve, ini pivot atau kill. Pada saat apa teman-teman? Pada saat seperti ini. Jadi kalau teman-teman ya dapat evidence yang ternyata menggagalkan hipotesa teman-teman, maka keputusannya cuma 2. Jadi hasil evidence-nya ternyata tidak sejalan dengan hipotesa teman-teman. Yang teman-teman lakukan, nggak mungkin continue. Pilihannya cuma 2, pivot or kill. Kalau ternyata
yang evidence yang teman-teman dapat itu sejalan dan mendukung hipotesis, ya, yang teman-teman lakukan adalah continue atau preserve, tapi lakukan next critical hypothesis-nya. Ya. Next lagi. Atau ketika teman-teman, setelah teman-teman pelajari insight-nya, ternyata, ini insight loh ya, oh, hipotesis saya itu tidak bagus. Okay. Oh, hipotesis saya confidence level-nya itu, so-so, apa sih tadi itu, sebentar, saya balik dulu. Ini, not really confident nih, teman-teman kan berada di persimpangan jalan nih. Nah, teman-teman bisa pivot. Mau preserve atau pivot, silahkan. Karena di persimpangan jalan. Ya. Atau confidence level-nya ternyata tinggi karena yakin, datanya juga mendukung, silahkan preserve. Kalau masih nggak jelas, lakukan testing lanjut lagi. Jangan decide dulu. Itu. Nah, ini adalah tahap penting teman-teman dalam menentukan kapan continue, kapan pivot, kapan kill. Ya. Jadi ini basic steps-nya. Ya, basic steps. Nah, ini sebagai gambaran saya akan kasih lihat. Ini. Nanti dalam setiap eksperimen, ya, setiap eksperimen itu ada kayak semacam card-nya gini nih, atau eksperimen project. Ya. Teman-teman harus menentukan, ya, ini mengisi semua itemnya ini ya. Ini gampangannya. Teman-teman bisa lakukan ini di papan tulis di kantor teman-teman, atau teman-teman bisa lakukan ini di division board-nya masing-masing divisi atau project board-nya. Ya. Tentukan ini tentukan dulu di awal. Ya. Hipotesanya apa yang mau diuji. Ya, ini apa yang mau diuji. Ya. Terus kemudian tentukan juga parameternya. Ya, parameter. Terus kemudian tentukan ruang lingkup. Ya, contoh misalnya kayak di sini, biaya. Teman-teman harus tentukan. Ya, biaya yang direncanakan mau dikeluarkan untuk pengujian. Lawang teman-teman kalau bikin survei aja, kadang-kadang teman-teman harus nyiapin biaya buat gimmick kan. 5 orang yang beruntung mengisi survei akan mendapatkan pulsa 50.000. Itu kan biaya. Jadi teman-teman mengeluarkan biaya 250.000, tapi bisa dapat data misalnya 100 misalnya. Atau kalau teman-teman pakai research cost-nya dengan search trend analysis di aplikasi yang berbayar, maka setiap satu responden itu ada biayanya misalnya $1 gitu misalnya. Nah, ini teman-teman masukkan parameter ini. Ini contoh, ini sekedar contoh aja ya. Biaya di bawah $500 berarti cost-nya segini. Nah, ini eksperimen ini, kalau gambarannya adalah bintang 4, berarti eksperimen ini membutuhkan biaya sampai 10.000 US dollar. Itu harus ditentukan di awal, teman-teman. Ini ruang lingkup. Jangan sampai proyek tersebut ketika teman-teman memvalidasi, biayanya bengkak. Ya. Dan tentukan batas waktu pengujian. Nggak perlu lama-lama. Misalnya contoh nih, ya, bintang 1 itu cukup 1-3 jam. Bintang 2 itu 1-3 hari. Bintang 3 itu 1-3 minggu. Ini contoh misalnya di sini bintang 3, berarti pengujian maksimal 3 minggu. Gitu. Sehingga si project manager, ya, project manager sudah tentukan ini dari awal, ya, dan kemudian seluruh anggota tim juga tahu, ya, pagar-pagar kita melakukan eksperimen. Ya, jangan sampai biaya bengkak, waktu molor, terus kita nggak dapat di sininya nih. Gitu. Nah, terus kemudian berikutnya. Ini pegangannya. Ya, ini pegangannya. Rules of thumb-nya. Jangan kemudian
Ya, semua eksperimen itu dilakukan. Mulailah dari yang paling mudah dan paling cepat menghasilkan data. Ya, yang penting itu data. Ya, silakan mulai dengan cara paling murah dan paling cepat menghasilkan data. Itu akan sangat dibutuhkan banget. Cheap and fast, dan data produce-nya banyak. Gitu. Nanti teman-teman bisa naik ke langkah berikutnya, menentukan strength evidence. Jangan sampai hanya fokus yang di biaya besar, ini biaya besar misalnya, tapi kemudian teman-teman nggak punya data. Itu kayak judi, teman-teman. Ya, fokus dulu yang biayanya murah tapi dapat 1000 data. Oke, nanti kalau kira-kira tidak yakin atau kurang yakin, baru lanjutkan dengan biaya yang lebih tinggi lagi untuk ke 5.000 data. Gitu. Kalau teman-teman mau spending banyak di eksperimen atau buang-buang duit. Nah, terus kemudian berikutnya adalah ya pilih eksperimen yang menghasilkan strong evidence. Makanya tadi di awal ya misalnya kita batasi ya hanya 3 saja misalnya eksperimen 1, 2, 3 ya. Nah, 3-nya ini tetap dilakukan, ininya mungkin boleh juga, ininya wajib misalnya kayak gitu. Nah, nanti teman-teman akan ketemu seperti ini nih. Ini namanya spending level. Nah, spending level. Jangan sampai spendingnya udah langsung bengkak tinggi, tapi risikonya nggak turun-turun. Karena nggak ada validasi yang kita take out. Validasi yang dihilangkan, tapi spendingnya udah bengkak. Jangan sampai gitu. Jadi spending baru naik ketika ini sudah dilakukan validasi. Gitu. Ya. Nah, ini saya kasih gambaran. Macam-macam tools. Jadi selain 3 tadi, ya nanti untuk materi berikutnya. Selain 3 tadi, ya itu sebenarnya banyak tools untuk yang discovery, teman-teman. Ada yang pakai storyboard, ada yang pakai product box, ada yang pakai speedboat, ya, ada yang pakai namanya card sorting, ada yang pakai by a feature. Ini cara-cara pengujian. Ada yang pakai boomerang jenisnya, ada yang pakai paper prototype, ya. Ini ada customer interview. Ini banyak, teman-teman, toolsnya. Ada yang pakai data sheets, ada yang melakukan link tracking, ada yang search trend analysis. Nah, yang kita pelajari itu yang paling basic dulu aja. Ini ada di sini, ini customer interview, terus ini ada search trend analysis. Ya. Tapi kemudian juga ada yang namanya feature stubs, ada partner supplier interview, ini interview dengan stakeholders. Ada yang pakai misalnya online ads, iklan berbayar maksudnya, untuk menguji loh. Ya diiklanin ininya alat ujinya. Ya. Ini ada durasi waktunya nih. Nih. Ya. Durasi waktu. Ini petanya ya, teman-teman, peta. Jadi ini makin ke kanan ya, durasi waktu yang teman-teman pakai makin panjang. Jadi kalau di sini nih, di sini itu durasinya pendek-pendek semua nih. Teman-teman bisa lakukan dengan pendek. Tapi ketika makin ke kanan nih, durasinya makin panjang. Dan ini evidence strength. Kenapa customer interview ada di sini? Karena evidence strength-nya paling rendah. Search trend analysis, ya, ini ada di sini berarti evidence strength-nya bintang 3. Ya, nanti kalau teman-teman lakukan sampai ke misalnya feature start, jadi sudah bikin fiturnya ya, sudah bikin fiturnya itu jadi 3,5 atau 4. Gitu. Ya. Ini opsi discovery experiment. Ya, bahkan saya siapkan tuh sampai yang ke sini. Teman-teman bahkan membuat campaign sosial media itu bisa eksperimen. Ya, misalnya yang berbasis platform sosmed gitu, gunakan juga jalur itu.
atau bikin referral program, diuji. Ya, ini biasanya untuk yang cross-selling atau upselling. Jadi dia sudah punya produk, terus kemudian mau cross-selling atau upselling. Gunakan orang-orang yang sudah jadi customer-nya untuk menguji customer baru. Itu referral program. Ya. Jadi tahap pertama yang kita mau pelajari itu adalah discovery dulu, discovery eksperimen. Ini untuk apa? Untuk memastikan problem solution fit. Ya. Nanti ya mungkin di materi berikutnya ya ada yang namanya eksperimental yang lain. Ya, itu untuk yang product market fit. Ketika produk teman-teman sudah masuk di pasar, ya, itu tetap harus diuji teman-teman. Ketika produk teman-teman sudah masuk di pasar, sudah dibeli oleh customer, ya, tapi jumlah market share teman-teman misalnya masih sangat kecil atau omsetnya masih kecil. Nah, kalau misalnya ingin omsetnya diperbesar atau growth-nya lebih tinggi, diuji lagi, namanya product market fit. Itu seperti itu. Oke, sekarang sudah jam 11. Ya, ini materi saya. Ini basic steps of testing. Ya, dimulai dari menguji anggota tim. Yang kedua adalah mempersiapkan mindset teman-teman untuk melakukan proses pengujian dan contoh pengujian, 3 contoh pengujian paling awal atau basic.